Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak sekalian, pertama-tama kami Majelis Jemaat GKMI Kudus mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat berbakti dari rumah masing-masing. Berikut jadwal persekutuan dan kebaktian pekan ini yang dapat jemaat ikuti secara daring atau online. Yang pertama, persekutuan Komisi Anak diadakan pada hari Selasa tanggal 10 November 2020 pukul 16.00 dengan tema Anak Tuhan Tidak Mengeluh. Pelayan firman oleh Ibu Yanti Purwonegoro. Yang kedua, persekutuan Komisi PI diadakan pada hari Jumat tanggal 13 November 2020 pukul 19.00 dengan tema Menjalin Jejaring dan Membangun Persahabatan Lintas Iman. Pelayan firman oleh Pendeta Muda Yesaya Sudarnoto Wijaya. Yang ketiga, persekutuan Komisi Remaja diadakan pada hari Sabtu tanggal 14 November 2020 pukul 17.00 dengan tema Make Peace by Loving Enemies. Pembicara oleh Pendeta Muda Yesaya Sudarnoto Wijaya. Yang keempat, kebaktian umum diadakan pada hari Minggu tanggal 15 November 2020 pukul 9.00 dengan tema Tegar Menghadapi Tantangan oleh Pendeta Moses David Livingstone. Demikian warta yang kami sampaikan. Untuk selengkapnya dapat jemaat simak dalam warta tercetak maupun yang dikirim melalui email. Selamat beribadah dan Tuhan memberkati. Mari kita tujukan pandangan kita kepada Tuhan, sumber kehidupan, dengan segenap hati, jiwa, dan kekuatan kita. Hendaknya kita beribadah kepadanya dan memuliakan karyanya. Saudaraku, mari kita bersama-sama bangkit berdiri. Angkatlah hati dan suaramu. Masuklah ke hadirat Tuhan dengan rasa syukur dan pujian, kumasuki gerbangnya. Gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini hari buat Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini hari buat Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Kebaktian ini kita laksanakan di dalam persekutuan dengan Allah Bapa sumber segala kasih karunia, dengan Yesus Kristus dasar keselamatan kita, dan dengan Roh Kudus pembaru hidup kita umatnya.
kasih karunia dan damai sejahtera dari Tritunggal Maha Kudus beserta kita. Mulia bagi Bapa, bagi Anak serta Roh Kudus, dari permulaan sekarang dan akan jadi selama-lamanya. Amin. Bertekunlah dalam doa dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Amin, amin, amin. Silahkan duduk. Selamat hari Minggu dan selamat beribadah dari rumah masing-masing kepada Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak sekalian. Hari ini kita memasuki minggu kedua di bulan November. Tema umum kita di bulan ini adalah menemukan dan menghidupi kunci kebahagiaan. Setiap orang ingin hidup bahagia. Allah, Sang Pencipta juga menghendaki setiap orang hidup bahagia. Namun, di mana sebenarnya letak kebahagiaan hidup tersebut? Firman Tuhan selama bulan November ini akan mengajarkan kepada kita kunci kebahagiaan hidup yang sesungguhnya. Tema khusus kita minggu ini adalah berjaga-jaga kunci kebahagiaan. Tema ini mengajak kita untuk menyadari kaitan antara tanggung jawab dan kebahagiaan Kristus. Jemaat terkasih, pada kesempatan ini kita juga akan melakukan upacara penerimaan warga atau atestasi masuk atas seorang saudara kita di wilayah Rayon 1. Dan upacara ini akan dipimpin oleh Pendeta Setiawati. Atestasi adalah perpindahan keanggotaan dari suatu jemaat gereja ke gereja lain. Antara lain karena perpindahan tempat tinggal keluarga anggota jemaat tersebut atau karena hal-hal lain. Pada kesempatan ini kita akan menyaksikan penerimaan warga jemaat. Kami mengundang nama berikut untuk maju ke depan dan berdiri di samping saya. Kepada Bapak Surya Atmaja dipersilakan ke depan. Silakan untuk membuka maskernya. Saudara-saudara seiman, gereja berasal dari Allah dan dibentuk untuk kita pada saat sekarang dan selamanya. Allah menghendaki agar gerejanya beribadah, memberitakan firman, melayani upacara-upacara, pemeliharaan persekutuan dan menjalankan disiplin bersama, membangun umat, membawa orang berdosa datang kepada pertobatan yang menyelamatkan melalui Yesus Kristus Tuhan kita. Setiap orang membutuhkan anugerah Allah dan keselamatannya. Ke dalam persekutuan jemaat kita datang saudara kita Bapak Surya Atmajaya agar diterima menjadi anggota. Saya mengundang jemaat untuk bangkit berdiri, mari kita akan berdoa. Ya Tuhan, adalah suatu kehormatan bagi kami untuk menerima Bapak Surya Atmajaya menjadi anggota tubuh-Mu. Kami berdoa kiranya ia akan mendapatkan persekutuan yang hidup dan membangun imannya. Kami membuka diri kami untuk bersekutu dengannya, belajar bersama, melayani bersama, dan menjalankan disiplin gereja bersama pula. Tolong agar kami dapat saling memperhatikan, mengasihi, dan melayani agar bersama dengannya kami dapat melaksanakan misi Allah di dunia ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Atas nama jemaat dengan ini saya menyambut dan menerima Bapak Surya Atmajaya ke dalam persekutuan gerejanya. Selamat bergabung Pak Surya. Kiranya rahmat dan tuntunan Tuhan senantiasa atas Bapak dalam persekutuan dengan Kristus dan umatnya. Dipersilahkan majelis untuk menyampaikan. Mari kita sambut dengan meriah kehadiran Bapak Surya Atmajaya di tengah-tengah persekutuan kita. Mari kita memberi salam damai dengan salam Sunda. Salam damai. Silahkan duduk. Marilah kita bermazmur bagi Tuhan menurut Mazmur 78 ayat 1b sampai 7. Pasanglah telinga untuk pengajaranku, hei bangsaku. Sendengkanlah telingamu kepada ucapan mulutku. Aku mau membuka mulut mengatakan amsal. Aku mau mengucapkan teka-teki dari zaman purbakala yang telah kami dengar dan kami ketahui, dan yang diceritakan kepada kami oleh nenek moyang kami. Kami tidak hendak sembunyikan kepada anak-anak mereka, tetapi kami akan ceritakan kepada angkatan yang kemudian puji-pujian kepada Tuhan dan kekuatannya, dan perbuatan-perbuatan ajaib yang telah dilakukannya. Telah ditetapkannya peringatan di Yakub, dan hukum Taurat diberinya di Israel. Nenek moyang kita diperintahkannya untuk memperkenalkannya kepada anak-anak mereka, supaya dikenal oleh angkatan yang kemudian, supaya anak-anak yang akan lahir kelak bangun dan menceritakannya kepada anak-anak mereka, supaya mereka menaruh kepercayaan kepada Allah dan tidak melupakan perbuatan-perbuatan Allah, tetapi memegang perintah-perintahnya. Dengan sukacita dan sorak-sorai, kita agungkan kasih Allah yang tak berkesudahan dan rahmat-Nya yang tak pernah berakhir. Mari kita naikkan pujian kasih Allah tak berkesudahan. Kesudahan selalu baru setiap pagi, rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Kasih Allah tak berkesudahan selalu baru setiap pagi, rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Saudaraku, dengan rendah hati dan jujur, mari kita mengakui segala dosa dan kesalahan kita kepada Tuhan yang Maha Tahu, adil dan berlimpah rahmat. Mari kita hening sejenak di hadirat-Nya dengan segala keberdosaan dan kerapuhan kita. Ya Allah yang Maha Tahu, adil dan berlimpah rahmat, kepadamu kami mengakui segala dosa dan kesalahan kami. Sesuai firman-Mu, sebagai umat Tuhan, kami semestinya memiliki semangat menantikan kedatangan Tuhan kembali dan senantiasa berjaga-jaga, yaitu dengan sebaik-baiknya mengerjakan tugas dan tanggung jawab kami.
Namun, kami sering lalai dan berlaku sesuka hati kami. Sehingga alih-alih menyaksikan kasih dan kebenaran-Mu, kami justru menjadi batu sandungan bagi banyak orang untuk mengenal kasih dan kebenaran-Mu. Ya Bapa, tolonglah kami yang lemah dan berdosa ini. Ampunilah segala kesalahan kami dan perbaharuilah hidup kami oleh karya Roh Kudus-Mu. Mampukanlah kami untuk menyaksikan kasih dan perbuatan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Marilah kita bangkit berdiri untuk menerima berita perdamaian yang diambil dari Roma pasal 3 ayat 23 dan 24. Semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kita sambut firman Tuhan dengan menaikkan kidung, beri minyak di pelitaku. Setiap hari berikan minyak di pelita hatiku, terus menyala sampai Kau datang. Ya Hosana, ya Hosana, ya Hosana pada Raja. Tiap orang nyanyi Hosana, ya Hosana, ya Hosana Rajaku. Berikan minyak di pelita hatiku, berikanlah setiap hari. Berikan minyak di pelita hatiku, terus menyala sampai Kau datang. Pada Raja, tiap orang nyanyi Hosana ya, Hosana ya, Hosana Rajaku. Silahkan duduk. Mari kita bersatu dalam doa memohon hikmat dan pengertian akan firman-Nya. Ya Bapa, saat ini kami hendak membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami memohon pertolongan dan pimpinan Roh Kudus, supaya kami dapat memahami dan melakukan firman-Mu hari demi hari. Tolong juga hamba-Mu yang lemah ini untuk menyampaikan firman Tuhan dengan baik dan benar. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Inilah firman Tuhan menurut Matius pasal 25 ayat 1 sampai 13. Pada waktu itu, hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 di antaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya, tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya, lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyak-Mu itu, sebab pelita kami hampir padam." Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak,
nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ." Akan tetapi, waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu, dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu." Tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu, berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya." Demikianlah firman Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Tema kita hari ini adalah berjaga-jaga kunci kebahagiaan. Dengan nas utama Matius pasal 25 ayat 1 sampai 13. Perumpamaan tentang gadis-gadis bijaksana dan gadis-gadis bodoh ini memiliki latar tradisi perjamuan kawin Yahudi. Latar tradisi itu digunakan oleh Yesus untuk menggambarkan kedatangannya kembali dalam kemuliaan. Kedatangan Tuhan kembali seringkali kita bayangkan sebagai peristiwa akbar, dan memang demikian. Namun, akbarnya peristiwa itu tidak bersifat seremonial atau upacara, melainkan konkret, karena kedatangan tersebut akan menandakan berakhirnya segala pemberontakan kepada Allah dan segala bentuk penindasan, serta terwujudnya keadilan dan kesejahteraan bagi sekalian makhluk. Persoalannya, sampai sekarang Tuhan tidak kunjung datang, dan hal itu tak jarang membuat orang Kristen menjadi bertanya-tanya, benarkah Dia akan datang kembali? Bahkan tidak sedikit yang kemudian menjadi lalai dan mengabaikan tugas dan tanggung jawab mereka sebagai saksi Kristus. Perumpamaan tentang gadis-gadis bijaksana dan gadis-gadis bodoh ini mengajarkan bahwa kendati Tuhan tidak kunjung datang, itu tidak berarti Dia tidak akan datang. Sesuai janjinya, Ia pasti datang. Benar, Ia tidak kunjung datang seperti dituliskan dalam perumpamaan ini, khususnya di ayat 5. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Tapi sekali lagi, tidak kunjung datang bukan berarti tidak akan datang. Sesuai janji Tuhan, Ia pasti datang, yaitu pada saat yang tak terduga. Pertanyaannya, sebagai orang percaya, bagaimana semestinya kita menyikapi kenyataan tersebut? Jemaat terkasih, ada dua macam kegiatan menunggu. Pertama, kegiatan sambil menunggu. Sifatnya selingan, variasi, sekedar mengisi waktu, tidak terkait langsung dengan siapa dan apa yang ditunggu. Misalnya, saya menunggu tayangan kebaktian umum sambil main game. Yang kedua, kegiatan dalam rangka menunggu. Sifatnya terkait langsung dengan siapa dan apa yang ditunggu. Misalnya, saya menunggu tayangan kebaktian umum dengan berdoa mempersiapkan hati saya. Jemaat terkasih, sikap 10 gadis dalam perumpamaan ini menunjukkan kegiatan dalam rangka menunggu. Namun lebih daripada itu, 5 gadis bijaksana bukan saja hanya melakukan kegiatan dalam rangka menunggu, melainkan mereka bersungguh-sungguh dalam melakukannya. Mereka siap sedia untuk menunggu lama. Nah, dalam nas utama kita hari ini digambarkan 10 pengiring pengantin itu sama-sama mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. Dalam budaya Yahudi saat itu, ketika perjamuan kawin hendak dimulai, maka para pengiring pengantin akan menyambut mempelai laki-laki dan melakukan prosesi menghantar
mempelai laki-laki itu masuk ke dalam ruang perjamuan kawin dengan membawa pelita yang menyala. Namun dalam perumpamaan ini digambarkan bahwa 5 gadis bodoh ini tidak bisa melakukan prosesi bersama 5 gadis lainnya ketika sang mempelai datang. Karena 5 gadis bodoh itu tidak memiliki minyak yang cukup bagi pelitanya. Kita bisa membayangkan persiapan 10 gadis itu sebelum mereka berangkat dari rumah. 5 gadis bijaksana melihat dulu keadaan pelitanya, apakah minyak yang ada di dalam pelitanya masih cukup. Lalu mereka juga berpikir tentang kemungkinan terburuk yang bisa terjadi, yaitu kehabisan minyak. Makanya mereka membawa minyak cadangan dalam buli-buli. Sedangkan 5 gadis bodoh tidak mempersiapkan pelitanya dengan baik. Mereka tidak mengecek pelitanya. Mungkin bisa dibayangkan mereka asal bawa seperti itu. Abraham Lincoln pernah berkata, "Beri aku waktu 6 jam untuk menebang pohon, maka akan kuhabiskan 4 jam pertama untuk mengasah kampakku." Orang bodoh mengerjakan segala sesuatu secara spontan, tanpa persiapan atau sangat sedikit persiapan. Sedangkan orang-orang yang berhikmat menempatkan persiapan sebagai hal yang utama. Persiapan akan membantumu siap untuk segala kemungkinan terburuk. Jemaat terkasih, 5 gadis bijaksana mempersiapkan pelita mereka sebaik-baiknya. Mereka menunjukkan sikap siap sedia untuk lama menunggu dan kesungguhan dalam menyongsong kedatangan mempelai laki-laki. Sedangkan 5 gadis bodoh tadi tidak melakukan persiapan yang sungguh-sungguh. Atas apa yang dilakukan oleh 5 gadis bodoh itu, sang mempelai berkata bahwa ia tidak mengenal mereka. Dan ia memberi peringatan bahwa seharusnya mereka berjaga-jaga. Bapak Ibu, berjaga-jaga yang dimaksudkan dalam ayat 13 bukan berbicara tentang jangan tidur atau melek sepanjang malam secara harafiah. Karena semua gadis-gadis itu tertidur saat menunggu sang mempelai yang tak kunjung datang. Berjaga-jaga dalam hal ini merujuk pada kesiapan, kesiapsediaan gadis bijaksana menyongsong mempelai laki-laki kapanpun dia datang. Jika kita melihat ayat 7, setibanya mempelai laki-laki, gadis-gadis itu bangun dari tidurnya dan membereskan pelita mereka. Kata membereskan dalam bahasa Yunani, kosmeo, secara harafiah berarti menghias. Namun kata ini memiliki arti figuratif, yaitu mempersiapkan. Dalam perikop ini tidak ada keterangan bahwa pelita gadis-gadis itu sudah menyala. Dan jika kita melihat pada arti figuratif dari kata kosmeo, mempersiapkan, maka yang dilakukan oleh para gadis di ayat ke-7 adalah menyalakan pelita mereka. Di dalam Matius pasal 5 ayat 15-16, menyalakan pelita sehingga menerangi semua orang memiliki arti berbuat baik. Sedangkan membawa minyak di dalam buli-buli berarti tekun dan setia berbuat baik. Jemaat terkasih, sikap siap sedia 5 gadis bijaksana yang menyalakan pelita dan membawa minyak dalam buli-buli menjadi gambaran ketekunan dan kesetiaan orang Kristen dalam berbuat baik. Lebih daripada itu, kita bisa melihat bahwa 5 gadis bijaksana ini begitu menghargai kedatangan sang mempelai karena mereka mempersiapkan pelitanya dengan sungguh-sungguh dan sebaik-baiknya. Sedangkan 5 gadis bodoh meremehkan kedatangan sang mempelai sehingga mereka tidak bisa masuk ke dalam ruang perjamuan kawin. Hal ini menggambarkan sikap orang Kristen yang sekadar berbuat baik tanpa kesungguhan hati. Maka ketika mereka berteriak,
"Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu." Mempelai itu berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu." Hal ini merupakan gema dari pengajaran Yesus dalam Matius pasal 7 ayat 21 sampai 23. "Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, 'Tuhan, Tuhan,' akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga." Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, "Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi nama-Mu dan mengadakan banyak mukjizat demi nama-Mu juga?" Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, "Aku tidak pernah mengenal engkau. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan." Jemaat terkasih, ada suatu bahaya besar dalam hidup kita yang bisa kita hadapi, yakni kita bisa jatuh dalam keinginan memamerkan iman kita dan ingin mengumumkan kesalehan kita. Seperti contohnya perumpamaan orang Farisi dan pemungut cukai dalam Lukas 18 ayat 11 sampai 12. Mereka berkata, "Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti orang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku." Mereka menunjukkan betapa seringnya mereka melakukan kesalehan, bahkan melebihi apa yang diperintah Allah. Mereka melafalkan Shema pagi dan malam sebelum pukul 9. Setiap harinya sebanyak 3 kali mereka menaikkan doa Shemoneh Esreh, doa yang terdiri dari 18 doa berkat. Mereka juga melafalkan banyak doa-doa lainnya. Yang mereka lakukan hanyalah menyediakan mulut untuk mengucapkannya. Tak sedikit dari mereka yang melakukannya dengan maksud untuk membuat orang terkesan, bukan untuk menyenangkan hati Allah. Tapi apakah demikian cara Allah menilai seseorang? Tentu tidak. Ia melihat hati yang bersungguh-sungguh. Dengan mengutip nubuatan Nabi Yesaya, Yesus mengecam para ahli Taurat dan orang-orang Farisi karena kemunafikannya. Katanya, "Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku." Bapak, Ibu, dan saudaraku, saat ini kemajuan media sosial memampukan atau membuat kita dengan mudah bisa menunjukkan dan memamerkan pelbagai kesalahan pribadi di mata banyak orang. Tapi hendaknya kita sadar bahwa kebahagiaan karena mendapat pujian dari manusia bersifat semu dan sementara. Kebahagiaan sejati terletak pada berkenannya Tuhan atas diri kita apa adanya, atas kesalehan sejati kita, bukan yang dibuat-buat. Karena Dia menilai bukan apa yang kelihatan, tapi juga apa yang tidak kelihatan, yaitu hati dan pikiran kita. Di hadapan Tuhan, kita tidak dapat menyembunyikan dan memalsukan diri kita. Melalui perumpamaan ini, kita tahu bahwa Allah menghendaki kita untuk berjaga-jaga, memiliki sikap hati yang sungguh-sungguh dalam menantikan kedatangannya. Sikap berjaga-jaga dalam menantikan kedatangan Tuhan tidak cukup sekedar selalu berbuat baik dan juga melakukan kegiatan ritual agama secara rutin, melainkan melakukan segala kehendak Tuhan dengan sebaik-baiknya dan dengan persiapan terbaik. Tuhan tahu siapa yang menghargai Dia dan siapa yang tidak. Tuhan mengenal hati kita.
Dengan demikian, hal yang perlu kita lakukan dalam menantikan kedatangan Tuhan kembali adalah pertama, kesetiaan berbuat baik dengan segala kesungguhan hati. Tuhan senang menyaksikan iman yang terwujud dalam kesaksian, buah dan karya. Setiap kali kita memikul beban satu sama lain, setiap kali kita membela orang miskin, menjangkau orang yang tidak memiliki teman, atau bekerja untuk membuat dunia yang Tuhan cintai menjadi tempat yang lebih baik. Kedua, hal yang perlu kita lakukan dalam menantikan kedatangan Tuhan kembali adalah seperti yang tertulis di dalam 1 Tesalonika pasal 4 ayat 13 sampai 18, yaitu tidak membiarkan diri tenggelam dalam duka cita atas kematian orang yang dicintai. Sebaliknya, hendaklah kita saling menghibur. Dan hal ketiga yang perlu kita lakukan dalam menantikan kedatangan Tuhan kembali adalah mengajak anggota keluarga kita beribadah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tuhan senang jika kita mengajak seluruh anggota keluarga kita untuk beribadah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh dan dengan sebaik-baiknya. Seperti yang digambarkan di dalam bacaan kita, Mazmur 78 ayat 1b sampai 7. Pemazmur mengingatkan kita untuk mengajak seluruh keturunan kita agar menaruh kepercayaan kepada Allah dan mengingat perbuatan-perbuatan Allah, serta setia memegang perintah-perintahnya. Demikian juga Yosua menyampaikan kepada umat Allah di dalam Yosua pasal 24 ayat 1 sampai 3a dan 14 sampai 25. Ia memerintahkan agar umat takut akan Tuhan dan beribadah kepada Tuhan dengan tulus, ikhlas, dan setia. Bahkan Yosua sendiri mengatakan di hadapan umat dan di hadapan Allah bahwa ia dan seisi rumahnya akan beribadah kepada Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudaraku, kendati sampai saat ini kita belum kembali beribadah di gedung gereja, masih dari rumah masing-masing, hendaknya hal itu menjadi kesempatan yang baik bagi kita dan keluarga kita untuk mengalami pertumbuhan iman bersama melalui ibadah dengan tulus ikhlas, beribadah dengan hati yang siap dan sikap yang penuh hormat. Dan biarlah ibadah dari rumah juga menjadi kesempatan bagi setiap keluarga untuk saling mengingatkan dan menopang, untuk bersama-sama setia memegang dan melakukan segala perintah Tuhan, mengerjakan segala hal baik bagi sesama kita dengan sebaik-baiknya. Seorang kakek setiap hari menunggu istrinya yang berprofesi sebagai seorang dosen. Istrinya mengajar anak-anak didiknya. Dan setiap hari si kakek selalu berdiri menunggu di depan pintu kelas, melihat istrinya dari kaca pintu sampai istrinya selesai mengajar. Lalu ia akan membukakan pintu untuk istrinya. Ketika ada orang yang ingin membantu si kakek supaya ia tidak perlu berdiri lama di sana, ia menjawab, "Tidak, terima kasih. Ini adalah bagian favorit saya setiap harinya." Apa yang dilakukannya itu menunjukkan bukan cuma rutinitasnya, tapi juga menunjukkan kesungguhan hatinya, besarnya kasih dan cintanya kepada sang istri, karena ia melakukannya dengan sebaik-baiknya. Kualitas cinta dan kesungguhan hati seperti inilah yang selayaknya dimiliki oleh setiap orang percaya dalam menantikan kedatangan Tuhan kembali, yaitu dengan setia dan sebaik-baiknya melakukan segala tugas dan tanggung jawab sebagai wujud baktinya kepada Allah. Berbahagialah kita yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, kita yang terus memperbaharui diri untuk menyenangkan hati Tuhan, dan kita yang imannya semakin teguh serta kasihnya semakin besar kepada Tuhan dan sesama. Jemaat terkasih,
di gereja ataupun di rumah, dilihat orang atau tidak, marilah kita melakukan ibadah yang sejati, menolong orang dengan sepenuh hati, karena tanpa kesungguhan hidup kita sekadar tampilan. Akhirnya, marilah kita hidup sungguh-sungguh di dalam Kristus dan firman-Nya, sehingga kita merasakan kebahagiaan sejati, karena Tuhan berkenan atas seluruh hidup kita. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Sebagai jemaat Kristen yang ingin meneladani Kristus, marilah kita mengikrarkan komitmen kemuridan. Kami bersaksi bahwa tidak seorang pun dapat sungguh-sungguh mengenal Kristus, kecuali ia yang mengikutinya setiap hari dalam kehidupan. Dan sebagai bagian dari gereja yang am, marilah bersama-sama dengan gereja-gereja di sepanjang abad dan tempat, kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke alam maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana, ia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Silahkan duduk. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, bawalah hati yang lemah ini agar merindumu lagi. Tolong kami supaya kami memiliki semangat menantikan kedatangan Tuhan kembali, dan senantiasa berjaga-jaga dengan mengerjakan segala tugas dan tanggung jawab kami sebaik-baiknya. Tolong kami agar kami dapat beribadah sebaik-baiknya, melakukan perbuatan baik bagi sesama kami dengan setulus hati. Mampukanlah kami untuk menolong orang lain mengenal kasih dan kebenaran-Mu melalui sikap hati dan perilaku kami. Bapa yang Maha Baik, di tengah pandemi ini kami juga memohon pertolongan-Mu agar kami boleh saling menjaga dan menopang, bahkan saling menghibur, sehingga kami dapat melalui masa ini dengan terus berharap kepada-Mu dan bersyukur atas pemeliharaan-Mu. Kami juga saat ini berdoa untuk saudara-saudari kami yang sedang sakit dan lemah tubuh. Kami memohon kiranya Engkau boleh menguatkan dan memulihkan saudara-saudara kami ini. Bapak Bambang Suprapto, Bapak Budiman Hadi Surya, Bapak Erastus Jimmy Malelak, Bapak Hembang Napitupulu, Bapak Nugroho, Bapak Sandono, Bapak Sila Suyanto, Bapak Stefanus Julianto Lestari, Bapak Indarto Kurniawan, Bapak Susanto Hananta, Ibu Ana Sulistiningsih, Ibu Emi Widiarti, Ibu Ana Maria Andarmani, Ibu Goy Giokim, Ibu Lilian Hua, Ibu Tabita Tanti Agustina, Ibu Tan Lin Hua, dan Ibu Tan Mei Fong. Tolong hiburkan mereka, tolong kuatkan, dan tolong mereka
untuk senantiasa melihat kesetiaan Tuhan memelihara mereka, sehingga dalam kelemahan tubuhnya, dalam masa sakitnya, mereka boleh tetap dipenuhi rasa syukur, sukacita, dan damai sejahtera. Kami juga saat ini berdoa untuk keluarga yang berduka, yaitu keluarga almarhum Bapak Karya Hartono. Kiranya Allah Sang Sumber Kasih dan Penghiburan senantiasa menguatkan dan memberi penghiburan yang sejati kepada keluarga. Terima kasih Bapa. Permohonan ini kami panjatkan demi nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajarkan doa kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku, seraya menantikan kedatangan Tuhan, hendaknya kita senantiasa berjaga-jaga dengan tekun melaksanakan tanggung jawab kita sebagai murid Kristus. Mari kita naikkan kidung pamungkas, tiap langkahku. Langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku. Di tengah gelombang dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teduh. Tiap langkahku ku tahu yang Tuhan pimpin ke tempat tinggi ku dihantarnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Di dalam Tuhan saja harapanku, sebab di tangan-Nya sejahtera. Dipegangnya kunci kota Allahu, negeri perjanjian mulia. Tiap langkahku ku tahu yang Tuhan pimpin ke tempat tinggi ku dihantarnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Mari kita bangkit berdiri. Arahkanlah hati kita kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus dan terimalah berkat-Nya. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kita dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kita, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kita berlimpah-limpah dalam pengharapan. Kepada Allah beri puji, semua makhluk di bumi. Padanya ku beri pujian,
Silakan duduk dan mengambil saat teduh sejenak. Jemaat yang hadir di ruangan kebaktian ini dapat menyerahkan persembahan dengan memasukkannya ke kotak persembahan yang tersedia. Sedangkan jemaat yang beribadah dari rumah dapat menyerahkannya seperti biasanya.